Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukru ala nikmatillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertemu lagi bersama Ustadz dalam proses pembelajaran IPS di semester genap. Bagi kalian anak-anakku di kelas 8. Dalam pertemuan kali ini kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Maka Ustadz di sini akan mencoba menjelaskan melalui media video ini tentang bab ketiga di pelajaran IPS kelas 8 ini, yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam suatu kegiatan perekonomian. Maka tujuan pembelajaran ini sendiri, kalian diharapkan setelah belajar mengenai materi ini mampu menjelaskan bagaimana peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, baik. Jadi di sini kita akan melakukan pembahasan tentang intinya tentang pelaku ekonomi. Apakah pelaku ekonomi itu? Ya. Jadi pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Maka kegiatan ekonomi yang dimaksud itu tiada lain adalah kegiatan yang di dalamnya ada proses produksi, ada proses konsumsi, dan juga distribusi. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, sebagai masyarakat. Nah, selanjutnya siapa saja yang dimaksud para pelaku ekonomi ini? Siapa saja pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi. Maka pelaku ekonomi itu terdiri dari 4. Yang pertama yang disebut pelaku ekonomi itu adalah konsumen, atau sering juga disebut rumah tangga konsumsi. Selanjutnya yang kedua, produsen, disebut juga rumah tangga produksi. Yang ketiga, di sini ada peran pemerintah, disebut juga dengan rumah tangga pemerintah atau rumah tangga government, disingkat RTG. Dan yang keempat, di sini ada masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri. Nah, inilah yang disebut dengan para pelaku ekonomi, yang masing-masing memiliki perannya masing-masing. Sehingga selanjutnya kita akan bicara tentang apa peran dari para pelaku ekonomi ini. Untuk konsumen atau rumah tangga konsumsi, pada hakikatnya semua manusia itu adalah konsumen, karena kita dilahirkan dengan memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan cara melakukan aktivitas konsumsi, baik terhadap barang maupun jasa. Jadi pada dasarnya semua manusia yang ada di dunia ini adalah konsumen. Maka dari bagaimana cara kita sebagai manusia mendapatkan atau memenuhi kebutuhan? Maka ketika kebutuhan itu terhadap barang dan jasa tentu harus diperoleh dengan mengeluarkan biaya konsumsi. Nah, dari mana kita mempunyai biaya untuk memenuhi kebutuhan itu? Maka disinilah peran dari konsumen itu ada 2. Yang pertama, konsumen itu merupakan pemilik faktor produksi. Nah, dan peran yang kedua adalah tentu sebagai konsumen. Oke.
selanjutnya apa yang dimaksud dengan faktor produksi ini? Ya, jadi kita terlahir sebagai manusia itu dikaruniai atau diberikan anugerah memiliki faktor produksi, ya, yang akhirnya nantinya akan menjadi bekal kita dalam proses pemenuhan kebutuhan. Nah, apakah faktor produksi yang kita miliki itu? Maka yang pertama, faktor produksi itu terdiri dari satu, tanah. Kemudian yang kedua, tenaga kerja. Dan yang ketiga, modal. Serta yang keempat, kewirausahaan. Nah, inilah yang dimiliki oleh semua manusia, sehingga akhirnya menjadi dasar atau modal dia dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Tapi keempat faktor produksi ini belum tentu dimiliki oleh semua manusia. Mungkin ada yang hanya memiliki faktor produksi tanah, ya, tanpa dia memiliki keahlian dalam ketenaga kerjaan. Ataupun dia hanya memiliki ketenaga kerjaan tanpa memiliki faktor-faktor yang lain. Nah, ketika seorang manusia memiliki keempat faktor ini, tentu akan mempengaruhi terhadap pendapatan yang dia peroleh. Karena ketika dia memiliki tanah, maka hasil yang diperolehnya tentu dia nantinya akan memiliki pendapatan berupa uang sewa, atau dalam bahasa Inggrisnya rent. Ya. Kemudian pada saat dia menyalurkan ketenaga kerjaannya, dia akan mendapatkan upah atau wages. Dan ketika seseorang memiliki modal dan yang akan disalurkan ke perusahaan, maka dia akan mendapatkan bunga atau interest. Dan yang keempat, ketika seseorang memiliki jiwa kewirausahaan, nah inilah yang nantinya akan memunculkan rumah tangga produksi, sehingga seseorang akan menjadi seorang pengusaha. Dari usahanya itu dia akan mendapatkan laba atau profit. Nah, inilah yang digunakan oleh kita sebagai manusia, sebagai konsumen dalam proses pemenuhan kebutuhan. Nah, selanjutnya munculnya peran pelaku ekonomi yang kedua, yaitu produsen, itu juga dihasilkan dari faktor produksi yang dimiliki kita sebagai konsumen. Ketika kita mempunyai jiwa kewirausahaan, tentu pada akhirnya akan lahirlah nanti rumah tangga produksi, di mana di sini peran dari rumah tangga produksi itu yang pertama adalah sebagai pengguna faktor produksi. Dan yang kedua tentu sebagai produsen, penghasil barang dan jasa. Nah, ketika seorang produsen, ketika perusahaan memiliki faktor produksi, tentu dia harus mendapatkannya dari konsumen. Dan ketika perusahaan mendapatkan faktor produksi, tentu dia harus mengeluarkan biaya produksi yang nantinya akan menjadikan pendapatan bagi konsumen. Nah, sehingga perusahaan itu harus membayar uang sewa, harus membayar upah, harus membayar bunga, dan harus membayar laba bagi dirinya sebagai pengusaha pada saat dia nanti akan mendapatkan hasil produksi berupa barang dan jasa. Nah, ini dua pelaku ini akhirnya menjadi sebuah dasar terjadinya interaksi antara konsumen dan produsen. Nanti kita akan coba digambarkan dalam sebuah alur atau siklus kegiatan ekonomi. Nah, sampai di situ dulu mengenai pelaku ekonomi, kemudian faktor produksi, kemudian peran para pelaku ekonomi ini. Nah, kemudian di sini juga ada pelaku yang ketiga, ya, karena kita hidup dalam suatu negara dan biasanya
perekonomian di suatu negara dikelola oleh pemerintah, maka muncullah peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini peran pemerintah memiliki peran tersendiri karena yang pertama dia adalah sebagai regulator atau penentu kebijakan, membuat peraturan-peraturan tentang aktivitas perekonomian di dalam suatu negara. Juga pemerintah bisa menjadi konsumen tentu, ya, karena dalam aktivitas dalam pemerintahannya, pemerintah pun memiliki kebutuhan-kebutuhan terhadap barang dan jasa. Dan yang ketiga, pemerintah juga bisa sebagai produsen, di mana pemerintah juga memiliki badan usaha yang nantinya akan menjadi yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Biasanya bentuknya badan usaha milik negara. Nah, ini adalah bagian dari peran pemerintah sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi. Serta yang keempat, pelaku ekonomi yang keempat ini adalah masyarakat luar negeri. Nah, di sini tentu karena kita hidup dalam perekonomian global, akhirnya kita tidak terlepas dari aktivitas perdagangan internasional. Nah, ini. Jadi secara umum, ya, perekonomian global akhirnya muncul keempat pelaku ekonomi ini. Kenapa suatu negara memerlukan untuk melakukan aktivitas perdagangan internasional? Karena belum tentu suatu negara memiliki kebutuhannya, memiliki apa yang dia butuhkannya secara menyeluruh. Mungkin dia mempunyai kebutuhan yang harus didapatkan dari negara lain. Maka muncullah perdagangan internasional, ya. Oke, yang pertama, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan aktivitas ekonomi, melakukan kegiatan ekonomi, di mana di dalamnya ada produksi, distribusi, juga konsumsi. Pelaku ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 4, ya. Ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama konsumen, atau sering juga disebut sebagai rumah tangga konsumsi. Yang kedua produsen, sering juga disebut rumah tangga produksi. Yang ketiga adalah pemerintah atau rumah tangga government. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Oke, itu tentang materi yang pertama. Nanti kita sekarang melanjutkan ke materi yang kedua tentang bagaimana alur dalam kegiatan ekonomi. Ya, kalau ada yang belum jelas, kalian bisa menanyakan nanti lewat WA Group ataupun langsung menghubungi Ustadz melalui media komunikasi. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Baik, kita lanjutkan masuk ke materi selanjutnya yang berhubungan dengan pelaku ekonomi. Di sini kita akan menggambarkan dalam sebuah siklus atau alur kegiatan ekonomi yang disebut juga dengan circular flow of economic activity. Ya, bagaimana keempat pelaku ini hubungannya dalam kegiatan perekonomian. Di sini kita bagi dulu. Yang pertama, alur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dua pelaku ekonomi atau dua sektor, yaitu antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi, ya. Oke, bagaimana hubungan kedua pelaku ini dalam kegiatan ekonomi? Yang pertama, tentu dimulai dari konsumen atau rumah tangga konsumsi. Tadi disebutkan bahwa peran konsumen adalah yang pertama sebagai pemilik faktor produksi. Faktor produksi yang kita maksud di sini adalah yang tadi disebutkan,
Masyarakat bisa memiliki tanah atau lahan yang nantinya bisa digunakan oleh rumah tangga produksi dalam proses produksinya. Yang kedua, bisa menyalurkan ketenaga kerjaannya nanti menjadi karyawan. Yang keempat, masyarakat juga bisa memiliki modal yang bisa disalurkan kepada rumah tangga produksi untuk modal dalam proses produksi. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kewirausahaan, karena dengan adanya kewirausahaan ini rumah tangga produksi bisa hadir, bisa ada. Nah, maka faktor produksi yang itu disalurkan dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Nah, di sini ada tadi jalur distribusi. Maka penyaluran faktor produksi ini disalurkan melalui pasar faktor produksi atau pasar input, ya. Nah, ini menjadi jalur distribusi untuk penyaluran faktor produksi dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Maka akhirnya perusahaan bisa memiliki berbagai faktor yang dibutuhkan untuk proses produksi yang akhirnya bisa membuat dia bisa melakukan proses produksi. Perusahaan menyewa lahan, ya, kemudian bisa merekrut tenaga kerja, kemudian mendapatkan modal, dan juga ada pengusahanya, kewirausahaan. Nah, dengan tidak perolehnya faktor-faktor produksi ini, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya, yaitu biaya produksi, ya. Dimana di sini tadi disebutkan perusahaan ini harus mengeluarkan biaya sewa, rent, ya. Harus mengeluarkan upah, wages, harus mengeluarkan beban bunga, interest, dan harus mengeluarkan laba atau profit yang nantinya akan diterima oleh rumah tangga konsumsi sebagai pendapatan, gitu, ya. Jadi apabila rumah tangga konsumsi mampu memiliki keempat faktor produksinya, tentu akan banyak pendapatan yang dia hasilkan, baik dari sewa, dari upah, dari bunga, baik dari laba atau profit, ya. Adapun kalau dia tidak hanya memiliki satu, ya tentu penghasilannya hanya satu saja, dari misalkan dari upah ataupun dari sewa, gitu. Nah, akhirnya kita sebagai konsumen memiliki pendapatan, ya. Mungkin kalian pun bisa merasakan bagaimana orang tua kalian bisa mempunyai penghasilan dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga tentu dari menyalurkan faktor produksi. Ada yang sebagai tenaga kerja, atau yang memiliki lahan sehingga disewakan ke perusahaan, ataupun memiliki modal yang uangnya dibelikan saham sehingga dia memperoleh bunga dari saham yang dia punya. Kemudian ada juga yang mungkin orang tua kalian yang jadi seorang pengusaha, memiliki perusahaan sendiri, ya, baik dalam membuat produksi bentuknya barang ataupun mungkin bentuknya jasa. Misalkan orang tua kalian dokter, orang tua kalian guru, misalkan, itu kan jasa yang dia produksi. Maka tentu akan menjadikan pendapatan untuk proses pemenuhan kebutuhan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, ketika rumah tangga produksi memiliki faktor produksi, dia pun akan bisa menghasilkan barang dan jasa, ya. Maka barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi ini atau perusahaan itu akan disalurkan ke rumah tangga konsumsi, kepada konsumen. Tentu harus melalui jalur distribusi, yaitu pasar. Pasar barang dan jasa sering juga disebut pasar output, ya. Pasar output ini ya tempat
kita mendapatkan barang dan jasa. Itu kita misalkan datang ke pasar tradisional, kita ke toko, ke mall dan lain sebagainya, itu adalah bentuk pasar barang dan jasa atau output. Maka dengan demikian segala kebutuhan konsumen itu bisa diperoleh, ya, tentu dalam bentuk barang atau jasa. Nah, tapi kita dalam proses memperoleh barang dan jasa kebutuhan ini harus mengeluarkan biaya, ya, yang disebut dengan biaya konsumsi, ya. Kalau rumah tangga produksi mengeluarkan biaya produksi, kalau kita sebagai konsumen mengeluarkan biaya konsumsi untuk mendapatkan barang dan jasa yang kita butuhkan, sehingga akhirnya menjadi hasil penjualan bagi rumah tangga produksi. Nah, itu siklus kegiatan ekonomi dua sektor, antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Ya, jadi terjadi siklus perputaran, sehingga sering juga orang menyebutkan perekonomian itu roda perekonomian, karena memang berputar gitu hubungannya antara para pelaku ekonomi ini. Semakin cepat perputarannya, tentu perekonomian semakin baik, karena di situ akan banyak barang dan jasa yang dihasilkan, akan banyak kebutuhan yang bisa terpenuhi dan lain sebagainya. Nah, ini yang siklus kegiatan ekonomi dua sektor. Nah, selanjutnya yang tiga sektor, di sini masuk pemerintah, rumah tangga pemerintah, rumah tangga government. Nah, tentu di sini perannya juga sangat penting, karena perekonomian di setiap negara tentu diatur oleh pemerintah. Nah, bagaimana perannya tadi disebutkan? Yang pertama sebagai pembuat kebijakan atau regulator, ya, tentang perekonomian. Nah, bagaimana hubungan dengan para pelaku ekonomi yang dua ini? Yang pertama, pemerintah itu tentu harus memberikan fasilitas, ya, fasilitas publik, fasilitas umum, ya, baik kepada untuk rumah tangga produksi maupun rumah tangga konsumsi, ya, fasilitas umum, fasilitas publik. Ya, misalkan pemerintah membuat jalan raya, membangun jembatan, membuat jalan tol, membuat pelabuhan di laut, kemudian membuat bandar udara, terminal, dan sebagainya. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, tentu akhirnya alur distribusi dari konsumen ke produsen, dari produsen ke konsumen akan berjalan lancar. Nah, di sini peran pemerintah. Jadi sebagai pembuat kebijakan juga memberikan infrastruktur atau fasilitas bagi masyarakat. Tapi tentu dia juga harus memiliki modal untuk membangun ini. Nah, dari mana modal itu didapat? Ya, dari peran para pelaku yang pertama dari rumah tangga konsumsi, juga dari rumah tangga produksi, ya, dalam bentuk pajak. Nah, pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas publik tadi. Jadi, kalau kita mempunyai kewajiban membayar pajak, itu tentu bukan kita memberikan ke pemerintah, tapi kita menitipkan pemerintah untuk disalurkan dalam proses pembangunan, gitu. Ya, itu yang hubungan pemerintah dengan konsumen dan produsen. Juga pemerintah juga berhubungan dengan pasar, karena di sini tadi pemerintah juga bisa sebagai produsen juga sebagai konsumen. Di sini ada alurnya antara pemerintah dengan rumah tangga konsumsi dan produksi melalui pasar, baik pasar faktor produksi maupun pasar barang, ya. Contohnya pasar faktor produksi hubungannya dengan pemerintah ketika pemerintah memerlukan tenaga kerja atau pegawai, maka dia harus mencari pegawai dari masyarakat yang nantinya jadi PNS misalkan. Dia tentu masyarakat menyalurkan faktor produksi ke tenaga kerjaannya melalui pasar input, nah masuk ke pemerintah. Kemudian pemerintah membayar gaji, itu jadi pendapatan.
Ataupun pemerintah dalam pembangunan membutuhkan bahan-bahan, belanja-belanja barang, maka dia melalui pasar output. Itu 3 sektor: rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan rumah tangga pemerintah. Nah, yang keempat, karena kita hidup dalam ekonomi global, tadi disebutkan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan sendiri dari negara sendiri. Ada hal-hal yang tidak bisa kita hasilkan untuk pemenuhan kebutuhan, maka kita harus berinteraksi dengan masyarakat luar negeri. Maka di sini muncullah rumah tangga luar negeri, ya. Nah, dalam aktivitas perdagangan internasional, istilah yang kita sering dengar adalah ekspor dan impor. Maka ekspor itu adalah ketika barang atau jasa dari dalam negeri dijual ke luar negeri, ya. Misalkan dari sini rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa yang nantinya akan dijual ke luar negeri melalui pasar output itu. Nah, ini disebutnya ekspor, ya. Nanti hasil ekspor itu akan masuk ke dalam negeri, ya. Itu dalam bentuk disebutnya devisa, ya. Jadi ketika terjadi hubungan perdagangan internasional dengan luar negeri, maka yang akan didapatkan oleh negara adalah devisa. Devisa inilah yang akhirnya nanti akan menjadi kas negara, akan menjadi kekayaan bangsa, gitu. Ataupun misalkan impor, maka kalau impor tentu barang dari luar negeri, ya. Kita ke sini saja, ya. Masuk ke pasar barang, maka ini adalah impor, ya. Kita barang dari luar ke dalam. Kemudian tentu dari impor ini negara atau dari dalam negeri akan keluar devisa. Jadi mengeluarkan devisa. Kalau ekspor, devisanya masuk berarti positif, ya. Kalau impor berarti kita mengeluarkan devisa, ya. Jadi berkurang, ya, karena tidak mungkin kita membeli atau melakukan interaksi perdagangan internasional menggunakan rupiah, dan tentu harus menggunakan mata uang internasional. Salah satu contohnya dolar. Maka itu yang dimaksud devisa itu adalah salah satunya mata uang internasional, ya. Jadi di sini terjadi baik hubungan antara luar negeri dengan konsumsi, dengan produksi, ya, maupun dengan pemerintah. Maka yang terjadi adalah proses perdagangan internasional di mana bisa terjadi ekspor atau dari perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri. Maka ketika terjadi ekspor ini, maka negara akan mendapatkan devisa, ya, akan mendapatkan devisa, gitu. Tapi ketika kita membutuhkan barang dari luar negeri, maka yang terjadi disebut impor, yaitu barang atau jasa dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Maka kita membeli, artinya kita mengeluarkan devisa. Nah, itu hubungan antara pelaku ekonomi dalam negeri dan luar negeri. Jadi bisa kita simpulkan pelaku ekonomi itu ada 4. Ada rumah tangga konsumsi, ya, di mana dia adalah sebagai pemilik faktor produksi yang akan disalurkan ke rumah tangga produksi. Sehingga dengan memiliki faktor produksi, rumah tangga produksi bisa menghasilkan barang dan jasa yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga konsumsi. Dan yang berikutnya, yang kedua, rumah tangga produksi, dia sebagai pengguna faktor produksi. Dengan mendapatkan faktor produksi, ada kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan biaya produksi berupa uang sewa, upah,
bunga, dan laba yang nantinya akan menjadikan pendapatan bagi rumah tangga konsumsi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Semakin banyak faktor produksi yang dimiliki konsumen, semakin besar peluang pendapatan yang diperoleh. Jadi, kalian harus berupaya untuk mengolah diri sendiri, diri kita, agar mampu memiliki keempat faktor produksi ini kalau bisa. Sehingga dengan memiliki keempat faktor produksi itu ya kita akan bisa mempunyai pendapatan yang besar. Nah, kalaupun tidak keempatnya ya misalkan 2 ataupun 3, tidak hanya 1 gitu. Kalau kita hanya jadi karyawan, tenaga kerja, ya hasil dari pekerjaan kita jangan sampai hanya untuk pemenuhan kebutuhan, hanya untuk konsumsi saja. Kita salurkan untuk investasi modal misalkan. Jadi kita mendapatkan upah yang nantinya sebagian upah kita digunakan untuk investasi, kita akan mendapatkan interest, bunga dari proses modal tersebut. Dan yang ketiga, pemerintah. Di sini pemerintah menjadi peran pengatur dalam perekonomian suatu negara. Ya, pemerintah harus berpikir bagaimana supaya proses kegiatan ekonomi antara konsumsi dan produksi di dalam negara ini bisa berjalan baik. Salah satunya dengan memberikan fasilitas publik atau infrastruktur untuk kebutuhan para pelaku ekonomi tadi, yang tentu ditunjang oleh peran kita dalam membayar pajak. Dan yang keempat, dalam perekonomian global kita tidak akan terlepas dari kegiatan perdagangan internasional, di mana di sini melibatkan masyarakat luar negeri. Ketika terjadi perdagangan internasional itu ada 2 pilihan, bisa ekspor, bisa terjadi impor. Kalau ekspor, kita menjual barang keluar, kita mendapatkan devisa tentu. Tapi kalau import, kita membeli barang dari luar, ya kita mengurangi devisa yang dimiliki oleh negara. Sehingga akhirnya diupayakan supaya suatu negara itu harus memikirkan bagaimana caranya supaya lebih banyak ekspor daripada impor. Jangan sampai kita banyak impor, ekspor sedikit. Akhirnya nanti akan mengurangi devisa. Itu mungkin yang bisa Ustadz sampaikan mengenai materi pelajaran IPS di kelas 8 semester genap ini, yaitu berhubungan dengan pelaku ekonomi. Maka Ustadz harapkan setelah kalian melihat tayangan video, kemudian mempelajari kembali dengan membaca buku atau bahan bacaan yang lainnya, kalian harus mampu menjelaskan bagaimana peran para pelaku ekonomi ini dalam suatu kegiatan perekonomian, baik ekonomi dalam negeri maupun ekonomi secara global dengan luar negeri. Itu saja. Sebelumnya Ustadz ingatkan harus tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan, 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas kehidupan seperti sedia kala. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.